Halo, saya Alvin dari SMK Warga Surakarta. Selamat datang di channel YouTube SMK Warga. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like dan tekan tombol loncengnya. Saya dilahirkan di Jambi, sekarang saya belajar di SMK Warga Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rekayasa cetakan plastik. Kita selalu berhubungan erat dengan bahan plastik, misalkan gayung untuk mandi, sendok plastik, gelas plastik, botol minuman plastik, dan lain-lain. Inovasi-inovasi kebutuhan plastik kian waktu kian bertambah. Hal itu mengakibatkan industri cetakan plastik akan semakin berkembang pesat. Persaingan di dunia usaha dan industri plastik pun juga ketat. Nah, kita sebagai lulusan SMK yang nantinya siap untuk bekerja, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat cetakan plastik. 1. Mold design. Mold design adalah langkah awal yang dilakukan dengan menggambar benda kerja atau menggambar dari benda asli dengan menggunakan software, misalkan Inventor, SolidWorks, dan lain-lain. Ini hanya sebagai membantu dalam membuat gambar desain. Membuat gambar desain mold yang meliputi mold core mold, model cavity mold, adaptor plate, ejector plate, dan komponen lainnya sesuai dengan gambar material mold. Setelah itu, komponen yang sudah dibuat harus dilakukan assembly. Saat mendesain mold, harus menggambar berdasarkan gambar part plastik yang dia terima, lengkap dengan perhitungan penyusutan, menentukan posisi ejector pin, diberi note jumlah ejector pin yang dipakai, dan ukuran diameter dan panjang yang dibutuhkan, posisi model atau datum, ukuran runner, ukuran gate, ukuran air vent, serta ukuran atau simbol yang digunakan sebagai panduan dalam posisi manufacturing. 2. Proses manufacturing. Pada proses ini, mold maker harus bisa mengerjakan desain yang telah dibuat dengan menggunakan mesin, baik manual ataupun computerized atau CNC. Apabila menggunakan mesin CNC, maka ada software tambahan CAM yang digunakan. Yang umum kita gunakan di SMK biasanya adalah Mastercam. Bisa juga menggunakan CAM yang lain. Nah, setelah diprogram dengan menggunakan CAM tadi, langkah selanjutnya adalah machining di mesin CNC. Pada tahap ini, proses pembuatan cetakan plastik dilakukan di mana hasilnya nanti sesuai dengan hasil pemrograman.
benda hasil dari machining dikerjakan dengan cara dipolisi dengan tujuan adalah menghilangkan bekas cutter dan memasukkan ukuran sesuai dengan desain awal. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati karena apabila tidak hati-hati, ukuran akan bisa keluar dari desain awal alias keblongan. Langkah selanjutnya adalah perakitan mold base. Dari sebagian langkah di atas, langkah ini adalah merakit mold base yang terdiri dari semua bagian mold, locating ring, plate ejector, return pin, baut spring agar bisa berfungsi dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah memasang mold base ke mesin injection. Untuk di trial, harapannya hasil injection nanti sesuai dengan desain awal atau benda awal. Nah, demikian tadi serangkaian langkah-langkah yang dijalani untuk membuat cetakan plastik. Menarik bukan? Masa sulit melewati training ini adalah keterbatasan waktu untuk latihan karena bersamaan dengan ujian praktek kejuruan. Banyak materi yang harus dipelajari dan disiapkan berkaitan dengan perubahan dari mesin manual ke mesin CNC. Memang waktu ini
yang sangat terbatas. Solusi saya dari permasalahan di atas adalah menambah waktu untuk belajar secara mandiri, bertanya kepada teman yang lebih tahu, mencari sumber informasi dari internet, YouTube, dan lain-lain. Berkaitan dengan permasalahan saya secara teknis, masukan saya adalah agar perlombaan ini disampaikan lebih jauh lagi berkaitan dengan informasi juknis lomba, agar setiap sekolah dapat mengatur jadwal kegiatan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. SMK bisa. Nah, demikian tadi serangkaian langkah-langkah yang dijalani untuk membuat cetakan plastik. Menarik bukan? Masa sulit melewati training ini adalah keterbatasan waktu untuk latihan karena bersamaan dengan ujian praktek kejuruan. Banyak materi yang harus dipelajari dan disiapkan berkaitan dengan perubahan dari mesin manual ke mesin CNC. Memang waktu ini yang sangat terbatas. Solusi saya dari permasalahan di atas adalah menambah waktu untuk belajar secara mandiri, bertanya kepada teman yang lebih tahu, mencari sumber informasi dari internet, YouTube, dan lain-lain. Berkaitan dengan permasalahan saya secara teknis, masukan saya adalah agar perlombaan ini disampaikan lebih jauh lagi berkaitan dengan informasi juknis lomba, agar setiap sekolah dapat mengatur jadwal kegiatan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. SMK bisa.